Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat ya? Oke. Nah, kali ini kita mau pergi ke tempat produksi pagar. Pagar yang kita akan bawa ke pagar besi, pagar pintu sorong. Kita akan bawa ke peternakan. Nah, kita lihat dulu prosesnya udah sampai mana tuh. Karena kata yang kerjain di sana itu besok sudah nanti sore, nanti malam itu akan dibawa, ditransport ke peternakan. Jadi besok sudah dipasang. Nah, mau tahu keseruan hari ini? Kita ikut terus videonya ya, kawan-kawan ya. Nah, sebelum itu, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya. Nah, di-share, di-like juga, dan dibagikan ke teman-teman lain supaya channel kita makin berkembang. Oke, kita lanjut videonya ya. Sampai sana. It's not a game, it's a rich thing. Nah, kali ini kita nggak pakai mobil kawan-kawan, kita akan pakai Kawasaki KRX 150 sekalian jalan-jalan kawan-kawan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tempat yang mau kita datengin ini tempat workshop pembuatan pintu besi ini itu ada di daerah Tembung kawan-kawan. Itu ada di daerah Tembung. Saya kurang ingat sih daerah Tembungnya itu Tembung pasar berapa, karena itu banyak itu, sumpah ya. Daerah Tembung ini, daerah Tembung tuh banyak. Jadi kurang inilah, kurang tahu daerah sana itu. Kalau tidak Tembung pasar 5 atau pasar berapa gitu, saya kurang ingat. Jadi sedikit cerita tentang yang ngerjain pintu pagar besi ini merupakan saudara saya juga. Kalau di adat Batak itu manggilnya tulang. Adiknya dari mama lah, sepupu gitu. Manggilnya tulang. Jadi dia ahli lah, keahlian dia itu di besi. Pengelasan, buat kanopi, buat rangka-rangka besi. Nah, seperti itu. Jadi saya serahkan untuk masalah hal pagar sorongnya nanti, pagar gerbang utama itu sama tulang. Nah, tadi saya dapat info dari tulang kalau misalnya pagarnya itu sedang dalam proses pengecatan. Nah, nanti malam sekitar jam-jam 9 itu dibawa ke peternakan. Kenapa malam, Bang? Soalnya kalau siang itu takutnya mengganggu sama lalu lintas lalu lintas di kota. Soalnya pagarnya itu panjang loh teman-teman. Itu ada panjang 5 meter pagarnya yang saya pesan. Jadi untuk menghindarin kemacetan lalu lintas yang padat siang hari ataupun pagi hari, jadi dipilihlah waktu malam sekitar jam 10 atau jam 9 malam seperti itu. Jadi nanti mau kita lihat tuh sudah gimana modelnya, apa yang kurang. Tadi soalnya tulang juga nelpon, jadi kalau bisa siang datanglah, mau ini lihat dulu pagarnya apa ada yang kurang lagi, soalnya besok mau dipasang kan. Malam ini pengantaran, besok
besok siang dipasang. Kita lewat jalan belakang ini, dari belakang kawan-kawan. Cuacanya lumayan sih, lumayan panas. Dan lumayan padat juga, teman-teman. Lalu lintasnya. Nah, bagi teman-teman yang sering lalu lintas di sering menggunakan lalu lintas lah, ikuti terus himbauan pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Karena ini kan kita lihat ini di pemberitaan acara TV juga, itu semakin hari semakin angka penularannya juga semakin besar. Jadi ya tolonglah sama-sama ini menghargai, gunakan masker, jaga jarak, seperti itu. Ini kita udah ada di jalan apa ya? Kok aku sering lupa ya nama jalan. Ya betul. Kalau nama-nama jalan aku sering lupa, kawan-kawan. Ini jalan apa ya namanya ya? Oh, Jalan Menteng ya. Dia dari belakang, dari Menteng terus sampai ke ini, ke Tembung. Kalau masalah besi, pengelasan, pasang kanopi, di proyek-proyek itu saya selalu serahkan sama tulang. Karena kerjanya juga bagus, hasil kerjanya rapi. Nanti kalau teman-teman pengen ada proyek atau kerjaan di bagian besi, boleh deh saya kasih kontaknya nanti, entah di deskripsi atau di video ini nanti saya tinggalin kontaknya. Seperti itu. Atau kalau kita lihat sih dari hari ke hari, masa-masa pandemi ini, aktivitas masyarakat di luar juga semakin padat sih, kawan-kawan. Terutama ini di cerita-cerita di Medan ya, masyarakatnya semakin padat. Ya sambilan lah ya, mana tahu teman-teman yang ada suka motovlog gitu kan, motovlog ya. Bacot. Nah, kalau teman-teman ada yang suka nontonin video-video motovlog kan, ya mungkin ini saya selipin deh sedikit ininya, acaranya ada motovlog. Ini kalau daerah Tembung sih nggak heran sih kawan, kalau ini kayak mereka ini nggak mengenal adanya corona sih kayaknya. Seram.
kalau naik kereta ya, lebih cepat sampainya nanti nih. Bisa nyalip-nyalip. Kita udah masuk di daerah Pasar Tembung sini kayaknya ya. Kayaknya ini udah masuk di Tembung sini. Tapi nggak tahu ya Tembung pasar berapa ini. Di sini juga kalau pagi, bukan hanya pagi sih, rata-rata sampai sore itu macet. Karena di depan tuh ada ini, ada pasar tradisional. Sebenarnya kurang tertata aja sih, kalau saya lihat ya. Karena tidak ada ini lahan untuk parkir. Jadi kereta-kereta sepeda motor itu parkirnya di badan jalan rata-rata. Jadi saya paling males nih kalau lewat sini naik mobil. Nah ini dia pasarnya yang saya bilang. Kalau sore agak ini sih memang kalau sore. Kalau siang rada ya dibilang sunyi nggak sunyi, tapi ya padat lancar lah kalau siang. Tapi kalau ini pagi kawan-kawan, aduh, pagi sama sore itu, aduh, kalau naik mobil mending nggak usah lewat sini dah. Karena sakit kepala kadang lewat sini. Bang, spionnya kok dipasang nih. Dan satu hal ya, kalau misalnya bicara spion nih atau ketaatan terhadap lalu lintas, sebenarnya saya ya nggak gitu-gitu taat amat ya. Kalau dalam berlalu lintas kayak knalpot ini kan saya pakai knalpot aftermarket R9. Ya sebenarnya kalau dari peraturan sih nggak boleh menggunakan, harus dia pakai knalpot standar. Nah bang, itu kok apanya kok dipakai kan jelek, kaca spionnya kok dipakai, dilepas atau dicopot aja kan lebih kelihatan bagus. Nah kalau kaca spion masalah safety, saya nggak berani main-main kawan-kawan. Soalnya gimana ya, kalau kita awalnya belajar mobil itu pasti udah terbiasa melihat kaca spion kiri kanan gitu. Kalau asal mau belok sedikit aja pasti melihatnya spion kanan, spion kiri. Nah seperti itu. Jadi justru kalau nggak ada kaca spion, malah saya merasa risih gitu loh, merasa nggak aman dalam berkendara. Jadi itulah kenapa saya pasang kaca spion, karena saya lebih nyaman. Tapi ya kalau masalah knalpot itu balik ke pribadi masing-masing lah ya. Nah kita udah mau dekat nih kawan-kawan. Nanti dapat simpang di ujung simpang masjid, kita belok kanan. Nah dari situ udah nggak jauh lagi rumahnya Tulang, tempat workshopnya, tempat las beliau.
belok kanan. Ini nggak tahu sih ini tembung pasar berapa teman-teman. Ini udah dekat sih. Kita udah sampai kawan-kawan. Lagi sibuk tuh mereka tuh, lagi motongin besi. Nah, kita udah sampai nih kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kawan-kawan, kita udah sampai nih di rumah tulang yang aku bilang tadi. Lagi proses pengerjaan pintu kita, lagi dikerjain, lagi proses dempul lah ini. Nah, ini nih tulang ipul namanya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada proyek, aku promosiin ya tulang ya. Kalau kawan-kawan ada proyek buat jerja atau apalah itu, kanopi ya tulang ya, semualah. Pengelasan besi, nah bisa hubungi tulang ipul namanya. Nanti aku kasih kontaknya juga di deskripsi atau di bawah video ini, nanti aku kasih kontaknya. Pokoknya hasil kerjanya bagus lah. Biasa kan kalau di tukang-tukang ngelas itu ngelasnya di ujung-ujung aja itu lah ya, di titik-titik aja tuh biasanya. Jadi kalau misalnya udah keropos itu langsung patah. Nah kalau misalnya tulang ipul ini dia lasnya ada las keliling. Misalnya ini persegi semua. Nah ini nih misalnya nih kawan-kawan. Kerjaan orang, kalau orang di kelas orang lain gini aja. Oh di sudut ya. Ini karena masih apa ya? Masih ngeset menyetel dulu nih ya. Inilah nanti jadinya ya. Kalau udah ini ya. Lasnya habis semua di las. Masih apa yang tinggi? Nah karena masih membingkai. Nah karena masih membingkai itu, jadi disetel dulu kawan-kawan. Jangan nanti salah setel udah dilas habis baru rupanya salah. Nah itu masih setel, udah clear nanti semua baru dilas habis. Nah itu kalau misalnya proyek-proyek yang di Coast the Village juga tulang ipul yang ini yang ngerjain semua, mulai dari railing yang di lantai 2 sampai ke ini tempat tidur. Kos itu ada 23 unit tempat tidur, model sorong atas bawah. Nah itu semua tulang ipul yang ngerjain. Kalau masalah ininya, kalau dari perspektif saya yang melihat itu rapi kerjaannya. Pokoknya nggak rugi. Dan dia benar-benar sesuai spesifikasi yang kita minta. Misalnya tebalnya itu kita minta tebal yang berapa, 0, berapa mili kan. Jadi memang betul-betul segitu. Nah kadang kan tukang las yang lain kan mau tuh nggak sesuai, kita minta tebal. Ini tebal berapa kemarin tulang buat? 1,5 mili. Nah itu 1,5 mili kan kemarin saya minta itu pintu pagar sorong itu betul-betul 1,5 kok sama tulang ipul. Kadang kalau yang di luar itu mau 1,5 kita minta, dia buat 1,1, kadang 0, itu ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi, nah ini contoh besinya. Ini proyek Bang Rizky yang di video ikan itu. Nah ini tulang ipul juga yang ngerjain. Nah ini besi berapa tulang? Enggak, yang itu. Ini? Ini 1 mili. Itu 1 mili? Iya. Oh lebih tebal itu tulangnya? Nah, dia bilang Oh iya. Enggak. Itu Bang Rizky minta 1 mili aja. Oh, udah segitu bilang. Oh, 1 mili. Jadi ini yang pagar rumah Bang Rizky yang tipe 36 yang di Laut Dendang tuh dia pakai besi 1 mili. Iyalah. Inilah dulu Bang, kita lihat apanya. Pagarnya. Nah, ini pagar besinya ini kawan-kawan. Udah lagi proses pendempulan. Udah didempul sih sebenarnya kan semua kan, udah didempul, tinggal ngecat
paling menghaluskan lah ya. Halus kalau ini. Oh ini udah sebagian dihaluskan ini. Nanti berarti tinggal hari ini tinggal pengecetan, selesai pengecetan sore ya tulang ya. Orang berangkat. Pakai mobil apa tulang ambil? Backup. Mana bisa backup kayak gini panjang bisa dia? Tuh pakai. Ini berapa nih jadinya tulang? 5 meter 40. Nah, tuh 5 meter 40 panjang tinggi. Berapa jadi itu? Tinggi 2 meter 30. 2 meter. Nah, 2 meter 30 tapi belum rodanya kawan-kawan. Nanti ada roda berarti dari tanah nanti kita prediksi berapa? 20 pas sama pagar. 2 meter setengah. Jadi nanti dia rata sama ujung pagar pagar beton itu nantinya. Hah? Oh iya. Jadi di sini juga kita kasih pintu apa namanya itu? Hah? Ventilasi. Ventilasi. Kalau misalnya untuk lihat siapa yang datang, ya nggak usah dibuka semua, bisa dari sini. Belum di apa ya? Belum engselnya belum ya? Oh, belum dikasih engsel kawan-kawan. Nah, kita lihat nanti kalau pas kita masih di sini, kita lihat proses pengecatannya gimana. Jadi ikuti terus ya videonya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan. Jadi udah selesai dihalus. Udah selesai digosok nih. Jadi tinggal selanjutnya proses pengecatan. Nah, warna catnya nanti kita pakai warna hitam aja. Biar nggak terlalu banyak apa sih namanya? Pembersihan atau apa. Kalau kotor kan, kalau warna-warna lain kan lebih cepat kotor dia. Nah, ini udah selesai nih, dihalus semua. Udah digosok pakai kertas gosok, pakai gerenda tadi gosoknya. Nah, kita lihat nanti hari ini kita lihat proses pengecatannya gimana ya. Nah, ini teman-teman, nah ini udah digosok nih, udah halus semua, dempulan-dempulannya semua udah rapi, digosokin semua. Nah, ini nanti bagian ininya, ini di bagian pintu kecilnya nanti. Nah, ini udah halus, rapi sih kerjanya, puas. Nah, ini kawan-kawan kita lagi siapkan catnya warna hitam merek Dupolak, bukan promosi ya. Pakai gun ya tulangnya, kompresor. Satu kaleng habis. 3 kali mau. Wih, 3 kaleng ya? Nampaknya yang kecil ya. Nah, ini kita lagi mau proses pengecatan kawan-kawan. Lagi dibersihin sisa-sisa abu-abu yang ada di pagarnya. Biar catnya itu nanti kilat dan nempel sempurna ke ininya, ke pagarnya. Nggak kurang apa ini tulang? Coba. Memang segitu tekanan anginnya? Oh, dia ngisi itu dulu, dia tabung angin bawah itu ya. Nah, nih. Hah? Pakai mana kalau 3 orang mah terangkat nih. 1, 2. Kan ada supirnya nanti. Kan ada supirnya. Nah, ini catnya masuk ke gunnya. Kenapa dipisah itu yang satu lagi? Tahu kali nanti. Oh. Ambil dulu apa itu tutupnya ini ya. Nah, ini kita lagi proses pengecatan. Jadi nggak boleh ini sih dekat. Nanti karena partikel-partikel catnya itu abu, bahaya ke ini paru-paru. Nah, tuh.
Kalau cat kayak gini cepat kering tuh Tulang? Cepat kering ya? Enggak? Sama juga. Pakai gun ini lebih rapi dia ya. Nyebar. Masih nampak itu Tulang. Iya kan? Hah? Belum. Hah? Kali lagi. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat. Ini udah satu lapis. Jadi dia nanti sekitar dua lapis ya Tulang ya? Sekitar 3 lapis nanti ini kita cat. Dia harus per lapis, satu lapis kering dulu dibiarkan. Karena kalau langsung kita timpa lapis kedua dia bisa meleleh catnya. Jadi kayak nanti finishingnya ada kayak air-air kayak gitulah, bentuk-bentuk air di platnya ini. Jadi per lapis dulu. Ini lapis masih satu lapis. Siap dulu semua satu lapis baru kita timpa lagi lapis keduanya. Nanti di finishingnya di lapis ketiga. Oke. Nah ini kawan-kawan kita udah di lapisan lagi proses lapis kedua ini. Pengecat cat lapis kedua. Nah, semakin nanti finishingnya jadi dia bayangan-bayangan lapisan catnya itu udah nggak ada lagi. Jadi betul-betul kilat warna hitam nanti. Kita ikuti terus ya gimana proses pengecatannya. Balik aku dulu lah, besok aja. Nah jadi segitu dulu kawan-kawan video kali ini. Ini lapisan ketiga lagi di iniin. Selebihnya besok aja kita lanjut. Kita lihat hasilnya di peternakan, oke? Dari sini bisa tuh. Iya. Ini kan, lurus ini kan. Boleh Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nah, jadi
segitu dulu kawan-kawan videonya tentang update ini, update pengerjaan pagarnya. Nah, nanti sore itu sebentar lagi setelah maghrib deh itu kayaknya, atau sebelum atau sudah isya gitu deh. Jadi pagarnya itu mau dibawa ke Pakam. Itu mereka lagi melanjutin proses pengecatannya yang lapisan ketiga. Nah, yang lapisan ketiga tuh aku nggak bisa ikutin terus video progres pekerjaannya, karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan juga. Karena semalam itu anak kos ada ngelapor, saya dapat laporan dari anak kos kalau bahwasannya di kos The Village itu wifi-nya mati. Nah, jadi saya udah janji juga sama mereka. Hari ini saya cek dulu deh apa sih kendala yang ada di kos itu kok sampai wifi-nya bisa mati. Nah, ini saya juga lagi dalam perjalanan ke kos. Kita lewat Tembung nih. Nah, kalau kawan-kawan yang ada yang tinggal di daerah Tembung pasti udah nggak asing nih jalan ini. Kita di daerah Tembung. Kita lewat simpang Jodoh. Simpang Jodoh sih orang-orang sini sebut, asal usulnya mungkin ya, karena di Simpang Jodoh itu ada banyak jual-jual rujak. Jadi muda-mudi lah kita bilang, muda-mudi ya. Jadi ya anak-anak muda banyak yang beli-beli rujak di sana, mungkin sering jadian gitu, makanya dinamakan Simpang Jodoh. Kalau Tembung sih kawan-kawan, ini selalu padat. Kayaknya corona ini mereka nggak pernah takut sama corona nih. Nggak pernah sunyi kalau Tembung sih. Sejak awal diberitakan corona. Tuh, lihat tuh, kayak mana yang disebut Tembung itu. Kawan-kawan bisa nilai sendiri lah, kayak mana perilaku masyarakatnya yang memakai masker itu. Ya, balik ke kita sendiri, itu gimana. Banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namanya Simpang Jodoh. Ini ada juga nih swalayan Jodoh Center namanya. Kalau kawan-kawan yang tahu kenapa dinamakan Simpang Jodoh, coba boleh deh, saya juga penasaran tuh. Komen deh di bawah kalau ada yang tahu kenapa sih ini dibilang Simpang Jodoh. Mungkin anak-anak Tembung tahu tuh ya, kenapa dinamakan Simpang Jodoh.
Nah, ini banyak jual-jual rujak di sini kawan-kawan. Kita ambil dari jalan motong aja sih nanti kawan-kawan, nggak dari jalan besarnya. Kita ambil dari jalan belakang aja, karena pasti lebih ini, lebih dekat ya. Harinya panas, sumpah. Salah satu ini sih, bukan kerugian, salah satu hal yang gak enak dari naik motor itu ya ini, panas. Tapi ya kalau naik motor kita lebih cepat sampainya kawan-kawan, karena kan bisa motong-motong tuh, nyelip-nyelip. Jadi nggak kena macet. Kalau teman-teman pernah dengar berita, ini jembatan Tembung yang pernah ada ular yang makan anak kecil tuh. Nah, itu yang kita lewat tadi. Itu sampai viral sih beritanya. Aku nggak tahu sampai sebesar mana itu ularnya, sampai bisa menelan anak kecil yang lagi mandi di sungai itu kawan-kawan. Yang pasti ya besar lah. Nah, dan sampai sekarang ularnya itu nggak jumpa. Nah, kita dari kanan ini aja kawan-kawan. Ambil jalan motor. Dari belakang.
kayaknya aktivitas anak-anak sekolah atau ngaji nih ya udah berjalan lagi kawan-kawan. Nah itu kalau terus ke sana itu tembusnya ke Wilmar kita dari sini. Jadi jalan ini nanti betul-betul sampai dari belakang laundry, dari laundry room post the village. kawan-kawan. Nah ini dia, laundry kita udah sampai, jadi kosnya di belakang. Nah tuh the village. Nah nanti kita bakal review tuh kos yang itu. Jadi ditonton terus ya videonya, nanti waktu yang pas kita review. Nah jadi kawan-kawan, kita udah jalan balik nih
ke rumah, tapi sebelum ke rumah aku mau jumpain si apa dulu teman ada Abdul, tanya modem gitulah untuk di kos. Nah jadi di kos itu ternyata yang masalah wifi yang dibilang anak kos itu ternyata udah saya cek rupanya dia di masalah sambungan sih kawan-kawan, masalah sambungan kabel. Jadi kepala jack untuk kabelan itu nggak gitu masuk ke modem routernya. Nah, jadi itulah yang nyebabin dia koneksi dari lantai 1 ke lantai 2 nya nggak dapat, karena di setiap lantai itu aku buat router. Nah sambungan yang dari lantai 1 ke lantai 2 itu yang longgar. Jadi aku tadi udah coba benerin, kencangin itu sambungannya. Nah bisa, udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi itu aja sih kendalanya, karena dari rumah kemarin waktu mereka lapor ada gangguan nggak bisa connect katanya, itu aku cek dari rumah, dari CCTV connect ke HP. Nah dari CCTV connect, makanya aku kok heran jadinya, kok CCTV-nya connect tapi ke ininya nggak connect dia kawan-kawan, ke lantai 2-nya, modem dari CCTV ke lantai 2-nya nggak connect, makanya aku heran. Jadi tadi udah dibenerin lah, udah clear, udah bisa connect, karena kan pusatnya itu semua dari satu modem. Jadi sistemnya di kos itu satu speedy, satu akun speedy aja, baru kita belan ke masing-masing lantai. Nah, itu dia modelnya. Jadi kita bayarnya tetap satu nama username untuk speedy-nya, seperti itu. Nah kita ini lagi di jalan pulang, lagi di daerah Tembung, balik lagi ke ini. Nah sebelum pulang ke rumah, aku mau ke tempat ini dulu, si Abdul. Jadi Abdul ini kayak udah teman baik lah, udah sering kerja sama juga. Nah yang masang-masang CCTV, masang-masang masang kabel-kabelan itu si Abdul kemarin. Kalau masalah ini udah nggak apalah, kalau udah keahlian mereka udah dijamin lah kawan-kawan. Kita baru aja lewat pajak yang selalu rame itu kawan-kawan. Ini karena masih sunyi. Kita udah lewat pasarnya. Nah, di sana kan kita ke tempat Abdul tuh di daerah SM Raja. Nah, tuh berarti kita perjalanan agak lumayan sih mau dibilang. Tapi ya nikmatin aja lah ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang suka model-model motovlogger itu kan pasti pasti suka sih model yang kayak gini, jalan-jalan daerah Medan. Ya nikmatin lah. Kayaknya itu ikannya baru-baru masuk itu. Kita mau ke arah SM Raja nih tujuannya kawan-kawan.
bisa aja deh lewat dari Menteng ini. Karena dari situ dari Mandala ya namanya itu ya agak ini terlalu jauh. Mending ini lurus terus sampai ke SM Raja. Jalan pulang kita kemarin lah. Jalan pulang lagi, jalan pergi kita yang tadi tuh. Aku sering heran sih kawan, kenapa ya susah kali pakai helm gitu. Padahal untuk keselamatan loh itu penting, bukan untuk orang lain, untuk dia malah. Tapi ya begitulah masyarakat kita kawan-kawan. Indonesia Raya, Indonesia tercinta.
dari sana aja deh, dari Terminal Amplas aja kita terus kawan-kawan. Kita bagus. Kayaknya sih kalau dari Amplas kejauhan sih kawan-kawan. Tapi kita coba dari apa aja deh, nanti kita lihat dari air bersih.
sampai. Sebenarnya kita motong sih ini. Rumahnya Abdul tuh di sebelah lagi, di samping hotel Hotel Antares tuh masuknya di samping kampus STMIK ya, aku nggak salah. Tapi karena mutarnya jauh, mutar baliknya jauh dari SM Raja itu, kita dari sini aja deh. Kita dari sini aja. Dari Gang Selamat namanya. Nah, sampai di situ dulu videonya kawan-kawan. Saya ada mau sampai nih, paling sebentar doang kok di situ. Nanya tentang modem WiFi aja yang cocok, karena di peternakan rencana saya mau pasang itu tuh, mau pasang CCTV. Jadi kan perlu koneksi internet. Nah, jadi mau cakap lah dulu sama dia, cerita-cerita apa yang cocok, karena di sana kan daerahnya daerah Pakam tuh belum tahu gimana sinyalnya. Nah, seperti itu. Jadi, nah sampai di situ dulu videonya kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah bagi yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share, bagikan, dan like ya, share ke kawan-kawan yang lain. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.